صلاة الله سلام الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas sirah al-Mustafa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan di malam hari ini. Kita akan membahas tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita khususkan malam ini kita akan membahas Ghazwatu Badrin, Perang Badar. Namun sebelumnya kita beri muqaddimah dulu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan peperangan? Padahal kita tahu bahwa Islam itu bukan tegak di atas perang, tetapi tegak di atas dakwah. Tetapi karena ada alasan-alasan kenapa Rasul sampai kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, permasalahan Rasul dengan orang-orang Quraisy itu tidak berhenti, di mana orang-orang Quraisy itu tetap menanamkan permusuhan dengan Nabi. Padahal Rasul sudah hijrah, sudah tidak tinggal di Mekah lagi kan. Tapi karena orang-orang kafir Quraisy terus merongrong Nabi dan para sahabat Nabi, makanya kemudian terjadilah pensyariatan qital, perang. Saya akan contohkan ketika salah seorang Ansar yang bernama pemimpin Ansar, ini harus ada ganjel ini ya. Pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, atau Sa'd bin Mu'adz salah satu pemimpin daripada pemimpin Ansar dari kabilah Aus, melaksanakan haji atau umrah menuju Mekah. Kita tahu bahwa Sa'd bin Mu'adz ini berteman baik dengan Abu Safwan Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ataupun kunyahnya Abu Safwan. Lah Abu Safwan sendiri atau Umayyah ibn Khalaf adalah pembesar dari pembesar Quraisy, sama dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Tetapi semasa jahiliyah, Umayyah ibn Abu Safwan Umayyah ibn Khalaf ini apabila berdagang menuju Syam, maka terkadang singgah di rumah pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Mu'adz di zaman jahiliyah, sehingga pertemanannya itu masih ada walaupun Sa'd bin Mu'adz sudah masuk Islam. Sehingga ketika Sa'd bin Mu'adz ini berangkat ke Mekah untuk umrah, dia singgah di rumah Umayyah ibn Khalaf, bahkan diantar umrah oleh Umayyah ibn Khalaf. Ketika dua-duanya sedang tawaf, berjumpa dengan Abu Jahal.
Fir'aunnya umat ini. Kemudian mengancam Sa'ad ibn Mu'adz dan mengatakan, "Ama wallah laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika salimah." Sa'ad, untung kau umrah sama Umayyah ibn Khalaf. Coba kalau engkau umrah sendirian, maka engkau tidak akan kembali kepada keluargamu dengan selamat. Perkataan Abu Jahal kepada Umayyah ibn Khalaf ini, Abu Safwan ini, ataupun perkataan Abu Jahal kepada Sa'ad ibn Mu'adz ini tentu ancaman kepada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin sudah berada di Madinah. Apalagi Sa'ad ibn Mu'adz bukan orang Mekah, dia orang Madinah, hanya datang untuk umrah. Tapi karena dia masuk Islam, masuk ke agama Nabi SAW, Abu Jahal masih tetap melakukan permusuhan, mengancam orang-orang Madinah yang umrah ke Mekah, diancam nyawanya. Sehingga kemudian ada beberapa orang-orang Quraisy itu yang kemudian juga melakukan pembunuhan dan pembakaran beberapa kampung-kampung di dekat Yathrib yang dihuni oleh kaum muslimin. Dari sinilah maka kemudian masih nampak permusuhan antara orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW yang sudah menetap di Madinah. Ditambah-tambah kemudian kaum muslimin mendengar bahwa ada rombongan dagang yang dipimpin oleh Abi Sufyan ibn Harb menuju Syam, membawa dagangan penduduk Mekah yang sangat banyak sekali, dan tidak bawa pasukan kecuali hanya 40 orang saja. Nabi mendengar, maka Nabi SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, terutama orang-orang muhajirin, untuk merampas harta Abi Sufyan. Bukan tidak ada alasan, karena ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, harta mereka kan dirampas orang-orang Quraisy. Rasul ingin mengambil hak kembali. Ingat satu kisah yang ma'ruf dari sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Dia hijrah dari Romawi ke Mekah hanya ingin beriman dengan Nabi akhir zaman, karena dia mendengar dari uskup-uskup di sana bahwa akan muncul seorang Nabi. Berangkatlah Suhaib Ar-Rumi dari Romawi menuju Mekah, dan belakangan berjumpa dengan Rasul dan masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya, pandai berdagang. Lambat laun tinggal di Mekah itu rupanya menjadikan dia orang kaya di Mekah. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dihadang oleh tentara Quraisy di jalan. Kemudian terjadi perundingan, kalau seandainya Suhaib Ar-Rumi mau menyerahkan seluruh hartanya, dia boleh pergi ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Akhirnya kemudian Suhaib Ar-Rumi, daripada nyawanya terancam, diberikan semua kekayaannya kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya dia berangkat tanpa harta dari Mekah ke Madinah, padahal orang kaya tuh. Jibril datang kepada Nabi SAW memberitahu bagaimana Suhaib Ar-Rumi sudah mengorbankan hartanya. Ketika sampai saja Suhaib ke Madinah, apa Rasulullah mengatakan? Rabiha bai'u Abi Yahya. Semoga beruntung jual beli wahai Abi Yahya, karena dia menyerahkan seluruh kekayaannya kepada orang-orang Quraisy, dan dia rela berkorban tanpa harta menyusul Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia sudah berjual beli dengan Allah. Makanya Rasul mengatakan Rabiha bai'u Abi Yahya. Semoga Allah memberikan keuntungan atas jual beli Abi Yahya, maksudnya Suhaib Ar-Rumi. Dari kisah Suhaib Ar-Rumi ini mengetahui bahwa banyak harta-harta para sahabat dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ini.
Makanya ketika Rasul mendengar Abi Sufyan membawa dagangan dari Quraisy dengan dagangan yang sangat banyak dan pengawalnya tidak banyak, hanya 40 orang, maka Rasul pun mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Tujuannya untuk mengambil hak, merampas dagangan Abi Sufyan yang sudah diambil sebelumnya harta kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah penyebab terjadi perang Badar. Penyebab kenapa sampai terjadi perang Badar karena ini. Abi Sufyan ini sebelum masuk Islam tentunya ya. Nanti Abi Sufyan kan belakangan masuk Islam juga, tapi jauh hari setelah Fatu Mekah. Abi Sufyan ini orang cerdas. Dia orang kaya, orang cerdas, orang berpendidikan gitu kan. Dia tahu bahwa pasti perjalanannya penuh dengan risiko. Karena bagaimanapun, mau tidak mau, setiap orang yang dagang dari Mekah menuju Syam harus lewat Madinah masalahnya. Karena tidak ada jalan lain. Sehingga Abi Sufyan ini mengirim mata-mata. Dikhawatirkan akan terjadi apa-apa dengan dagangannya. Lah mata-mata Abi Sufyan mendengar bahwa Nabi SAW bergerak dan pasukannya untuk menyerang dirinya dan mengambil hartanya. Jazakallahu khairan. Akhirnya kemudian Abi Sufyan ini langsung mengirim seorang laki-laki yang sangat cepat dalam berkuda, namanya Dhamdham. Dhamdham ini diutus oleh Abi Sufyan untuk berangkat ke Mekah memberitahu siapa? Abu Jahal, bahwa dia akan diserang oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka ketika Abu Jahal mendengar bahwa Abi Sufyan akan diserang sementara harta-harta mereka dititipkan kepada Abi Sufyan untuk dijual belikan di Syam, marah Abu Jahal. Maka Abu Jahal akhirnya menggerakkan pasukan untuk berperang melawan Rasul. Bangkitlah 1000 pasukan dan 200 penunggang kuda dengan lengkap senjata-senjata mereka, bergerak dari Mekah menuju Yathrib ataupun Madinah. Di sisi lain Nabi SAW pun mengirim mata-mata, sama-sama mengirim mata-mata gitu. Mata-mata Nabi SAW atau jasus juga mendengar bahwa ada pergerakan dari Mekah. Pasukan yang sangat besar, 1000 orang dengan 200 berkuda dan senjata lengkap. Sementara Nabi SAW ketika itu jumlahnya tidak banyak. Ada yang mengatakan tentara Nabi SAW jumlahnya hanya 314 orang, sama dengan tentara Talut ketika melawan Jalut, hanya 314 orang sampai 340-an antara sekitar itu, dan 2 penunggang kuda serta 60 ekor unta. Karena memang Rasul itu niatnya kan bukan untuk perang, niatnya hanya untuk mengambil hartanya Abi Sufyan sebagai timbal balik karena orang-orang Quraisy sudah mengambil hak kaum muslimin. Subhanallah. Ketika mendengar pergerakan itu, maka Nabi SAW kemudian mengajak musyawarah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Rupanya pasukan dalam perang Badar itu lebih banyak orang-orang Ansar dibandingkan orang-orang Muhajirin. Padahal yang punya kepentingan siapa? Muhajirin kan? Tapi karena solidaritas yang sangat kuat, justru orang Ansar lebih banyak pasukan yang ingin ikut perang dalam Badar dibandingkan orang-orang Muhajirin. Lihat bagaimana kekuatan persaudaraan orang-orang Ansar terhadap Muhajirin, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi SAW tidak membawa pasukan banyak? Karena sekali lagi niatnya bukan untuk perang, sehingga Rasul tidak mewajibkan para sahabat untuk ikut. Sementara orang-orang Mekah ini memang diwajibkan perang sama Abu Jahal kan itu ya. Sehingga semua kabilah terlibat kecuali Abu Lahab, nggak ikut dia, mengecut Abu Lahab. Tetapi dia menyewa preman-preman untuk menggantikan dirinya
dan kabilah Bani Adi tidak ikut, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi selain ini semua kabilah Quraisy ikut, termasuk yang ikut di dalamnya adalah menantu Rasul, ikut dalam barisan Abu Jahal. Siapa? Abul As Ibnu Rabi, suami daripada Zainab putri Nabi SAW, ikut terlibat karena ketika itu masih kafir, dipaksa ikut perang, sehingga Zainab itu ketar-ketir namanya memerangi bapaknya. Yang satu dia melihat suaminya, sisi lain harus melihat ayahnya. Dua-duanya khawatir kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa secara kekuatan dari pihak Nabi SAW dipimpin oleh pertama Nabi SAW, yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang ketiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang keempat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ini pemimpin-pemimpin Islam dalam perang Badar. Adapun dari kubu orang-orang Quraisy, pertama Abu Jahal Amr ibn Hisham atau dikenal dengan Abul Hakam, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Umayyah ibn Khalaf. Kemudian secara kekuatan pasukan, kaum muslimin hanya membawa 314 orang sampai 340 orang dan 2 kuda, 2 penunggang kuda. Sementara dari pihak orang-orang Quraisy 1000 pasukan dan 200 penunggang kuda. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Justru yang syahid dari kaum muslimin hanya 14 orang, tetapi yang mati konyol dari orang-orang kafir sebanyak 70 mati dan 70 tertawan. 70 mati dan 70 tertawan. Bagaimana kisah peperangannya? Ini yang menarik, kita akan kaji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu sebab kenapa terjadi peperangan, jadi sebabnya sekali lagi ingin mengambil harta Abi Sufyan, tetapi malah terjadi peperangan. Perang ini disebut Badar. Kenapa disebut Badar? Badar itu satu tempat yang di situ banyak sumur, di situ banyak pohon kurma, di situ banyak pohon-pohon yang lainnya, dan ada beberapa rumah yang tinggal di situ, sementara dikelilingi oleh bukit dan gunung. Ya mungkin semacam tempat istirahat lah. Kalau kita ini mungkin mau rekreasi gitu ya, tempat-tempat rekreasi kan, memang tempatnya nyaman gitu ya, karena di situ banyak sumur, sementara di sana kan memang susah air gitu ya. Di situ banyak pohon kurma, ada pohon-pohon lain, ada beberapa rumah dikelilingi bukit gitu kan. Dan itu memungkinkan kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya berhasil mengepung Abi Sufyan, mereka tidak bisa kemana-mana karena dikelilingi bukit masalahnya. Tapi karena Abi Sufyan cerdas, dia kemudian rutenya dipalingkan tidak ke situ tetapi lewat ke pinggir lautan, makanya dia selamat, sehingga dagangan tidak sampai kemudian diambil oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang ada kemudian datang pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nabi SAW sebelum perang bermusyawarah dengan para sahabatnya. Di antaranya adalah Nabi SAW meminta pendapat orang-orang Ansar. Karena kalau orang Muhajirin itu kan tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya kan. Mereka sudah lelah mengikuti Rasul, bagaimana hijrah mereka ke Habasyah, kemudian hijrah mereka ke Madinah. Kalau hanya diajak perang bagi mereka enteng, nggak perlu lagi kemudian diikat dengan perjanjian gitu ya. Tapi orang-orang Ansar kan berbeda dengan orang Muhajirin. Mereka tidak merasakan bagaimana peritnya permulaan dakwah Rasul di Mekah. Makanya Rasul meminta pendapat mereka, bagaimana menurut mereka tentang perang ini, dilanjut atau tidak. Lah Nabi SAW ketika itu meminta
pendapat para sahabat, berdirilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Intinya Abu Bakar Siddiq ikut saja kemauan Nabi. Kalau Nabi SAW ingin perang. Kalau Nabi SAW ingin pulang ke Madinah, balik lagi ke Madinah. Tapi Nabi SAW terus meminta pandangan orang-orang Ansar. Belum ada yang bangkit masalahnya. Sementara orang-orang Muhajirin, Abu Bakar sudah berikan pandangannya. Kemudian sahabat yang lain berikan pandangannya dan semua mengikuti Nabi. Tetapi kemudian dari Ansar bangkitlah pemimpin mereka Sa'd bin Mu'adz. Kemudian mengatakan, kayaknya wahai Rasul, engkau menginginkan kami. Kata Sa'd bin Mu'adz, kami mengikuti saranmu. Seandainya kita harus melewati sebuah lautan untuk bertempur, asal bersamamu kami siap menyeberanginya. Maka melihat Rasul semangatnya orang-orang Ansar, semangatlah Nabi SAW. Memang harus berperang. Maka di malam hari ketika terjadi peperangan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika itu yang namanya orang tidak pernah perang, ikhwan, wajar. Ada ketakutan dari kaum muslimin kan. Namanya tidak pernah perang dan ini perang perdana. Sehingga ada manusiawi, mereka ada sedikit ketakutan. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Maksudnya sebagaimana Allah menyuruhmu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukai hijrah itu. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Karena mereka tidak nyangka akan perang kan. Diajak untuk merampas harta Abi Sufyan, tahu-tahu dihadapkan dengan peperangan. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu wahai Muhammad bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, ini kemenangan. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan, senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa, orang musyrik itu tidak menyukainya. Ayat ini menggambarkan ada sedikit ketakutan para sahabat, seolah-olah Pak digiring kepada kematian. Ini kami jumlah cuma 314, yang dihadapi 1000 orang, manusiawi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika di malam hari besoknya terjadi peperangan, tiba-tiba kemudian hujan yang tidak pernah ada hujan. Dan subhanallah para sahabat bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Coba kalau seandainya antum ada masalah berat gitu ya, saya kira antum tidak akan bisa tidur kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buat mereka tidur dengan nyenyak, seolah-olah mereka ditenangkan hatinya dan besok bangun itu sudah segar gitu ya. Tetapi Nabi SAW malam itu tidak tidur. Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya ma'ruf, salah satu penggalan doa Rasul, Allahumma intahlik hadhil isabah al-yawma la tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit 314 orang ini,
dengan jumlah musuh 1000 lebih, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah di permukaan bumi ini. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abada. Dalam riwayat, ya Allah, kalau engkau mau, kau tidak akan disembah lagi setelah hari ini, kalau kau hancurkan kelompok kami yang sedikit ini. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW diperlihatkan 1000 malaikat malam itu turun dari langit, dipimpin Jibril, dan itu disebutkan dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, wahai Muhammad, lalu Allah ijabah pertolonganmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi malam itu Rasul diperlihatkan Jibril turun dan 1000 malaikat. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Abu Bakar, berbahagialah Abu Bakar, kita akan menang perang." Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 1000 malaikat saja? Ternyata tidak. Perhatikan dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin." Ingatlah ketika engkau, Muhammad, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah membantu kalian dengan 3000 malaikat yang turun dari langit? Dalam surah Al-Anfal 1000, sekarang dalam surah Al-Imran 3000. Kemudian di ayat selanjutnya, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat memakai tanda. Berarti di sini ada tiga ayat. Pertama 1000 malaikat, yang kedua 3000 malaikat, yang terakhir 5000 malaikat. Bagaimana cara menggabungkannya? Malam itu Allah turunkan 1000 malaikat. Di awal peperangan Allah tambah 2000 menjadi 3000 malaikat. Di tengah-tengah peperangan Allah tambah lagi 2000 menjadi 5000 malaikat. Jadi jumlah malaikat yang menolong Rasul di perang Badar itu semuanya 5000. Dipimpin langsung oleh pemimpin malaikat Jibril, membawa kuda yang bernama Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya dalam peperangan itu Jibril mengatakan, "Kaidum Haizum, Kaidum Haizum," begitu ya. Berlalilah wahai Haizum, berlalilah wahai Haizum. Subhanallah. Kalau sudah perang dibantu oleh malaikat, mana bisa menang? Jibril lagi, jangankan mereka, negeri Sodom dihancurkan oleh Jibril dengan satu sayap. Tinggal dicongkel saja negerinya, kemudian ditarik ke langit, dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi dan sekarang jadi laut mati. Itu satu Jibril saja ya. Mana bisa mengalahkan perang dengan 1000 malaikat dipimpin pula sama Jibril? Awalnya kaum muslimin sudah ketakutan kan? Kenapa? 315, 314 atau sampai 340 melawan 1000 lebih. Tapi ketika mendengar ada kabar gembira mereka akan dibantu malaikat, semangat kaum muslimin. Apalagi malam itu diberikan mukjizat, mereka bisa tidur dengan pulas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika betul-betul kemudian Nabi SAW memilih tempat dekat sumur dan menguasai sumur, itulah menangnya Rasul karena menguasai sumur. Mereka bermarkas di dekat sumur, sementara orang-orang Quraisy itu mereka jauh dari sumur. Kalau seandainya mereka kehabisan air, kehausan mereka kan. Dan itu strategis Nabi SAW, saran dari seorang Ansar. Ketika pasukan sudah berhadap-hadapan, ikhwan, biasa perang dulu kan beda dengan perang sekarang.
Kalau perang sekarang ini pelurunya kemana, orang yang nembaknya di mana. Kadang-kadang dari kantor saja ya nerbangkan drone gitu ya. Kalau dulu hadap-hadapan, sekarang nggak jelas musuhnya mana, sehingga nampak keberaniannya. Mereka hadap-hadapan, pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak, menunjukkan itu keberanian luar biasa gitu ya. Lah kebiasaan perang zaman dulu itu ada istilah mubarozah. Jadi ketika berhadapan musuh tidak langsung main serang, tidak. Mereka ada adat yang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu artinya sebelum perang, mana jagoanmu, keluarkan. Nih jagoanku. Nanti sesama jagoan ini kelahi sampai mati. Baru setelah itu perang besar. Lah ketika itu orang-orang musyrik mengeluarkan 3 pendekar mereka. Yang pertama Utbah, yang kedua Syaibah, dan yang ketiga Al-Walid ibn Utbah. Ini pendekar-pendekarnya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dari pihak kaum muslimin, Rasul keluarkan pertama Ubaidah ibn Al-Haris, yang kedua Hamzah Asadullah, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah, di awal mubarazah ini Hamzah berhasil membunuh Syaibah dan Ali berhasil membunuh Al-Walid. Kemudian terakhir Ubaidah ibn Haris berhasil membunuh Syaibah, Utbah. Lah dari sini menunjukkan bahwa di awal peperangan kaum muslimin sudah menang. Karena bagaimanapun nih kalau jagoan-jagoan mati ini sedikit banyak itu membuat ciut masalahnya. Makanya ketika Talut melawan Jalut, ketika itu kan pasukan Talut itu banyak. Cuman karena tidak sukses ujian ketika melewati sungai, kata Talut, jangan minum banyak-banyak, kecuali hanya 1 telapak tangan saja. Tetapi kebanyakan tentara yang ribuan itu malah karena udah lama berjalan, minum pula banyak-banyak gitu ya. Lemas, mereka tidak sanggup jalan. Sehingga yang berhasil mengikuti Talut itu hanya 314 orang dari ribuan pasukan itu. Ketika melihat pasukan Jalut yang gede-gede raksasa itu, ciutlah pasukan Talut ini. Padahal ini sudah orang pilihan nih. Gimana orang-orang yang bukan pilihannya kan itu ya? Akhirnya Talut mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, maka dia akan kunikahkan dengan putriku. Mikir juga gitu. Ya kalau menang, kalau kalah bukannya nikah, matilah kan itu. Akhirnya kemudian dikasih lagi hadiah yang lain. Bukan hanya kunikahkan dengan putriku, kata Talut, tetapi dia berhak mewarisi tahtaku. Tetap tidak ada yang mau juga. Rupanya ada anak muda yang paling kecil namanya Daud, yang belakangan akan jadi nabi. Nabi Daud paling kecil di dalam tentara Talut itu. Dia orang miskin, kerjanya gembala kambing, tapi dia punya keahlian melempar serigala dengan batu. Dan kalau dia sudah melempar serigala dengan batu, mesti mati serigala itu. Itulah keahlian Nabi Daud. Akhirnya kemudian Daud langsung berdiri itu, saya siap menghadapi Jalut. Di tangannya ada batu yang biasa dilempar untuk serigala yang suka ganggu kambingnya itu. Jadi ketika berhadap-hadapan, Daud hanya lempar batu saja, ceter kena kepalanya, mati Jalut. Belum bertarung belum ada, Daud sudah melempar batunya, kena kepalanya, mati. Ketika Jalut mati ini, ciut tentara Jalut ini. Padahal tentara Talut tidak banyak. Mungkin karena melihat gimana anak kecil bisa mengalahkan jagoan yang paling ditakuti Jalut, gimana pasukan yang lainnya, kan mungkin pikirnya seperti itu kan. Makanya kemudian Allah menangkan tentara Talut dan berhasil mengalahkan Jalut hanya dengan membawa 314 orang saja. Kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kembali ke perang Badar. Perang Badar pun sama. Tentara kaum muslimin hanya 300 lebih. Tentara orang kafir lengkap dengan senjata, lengkap dengan pasukan kuda, lengkap dengan pasukan jalan, dan jumlah mereka 1000 lebih.
tapi kemenangan di tangan Allah. Pada awalnya kaum muslimin ciut, tetapi ketika peperangan datang malaikat. Oh, tumbuh keberaniannya. Sampai-sampai Abi Sufyan yang berhasil lari dari peperangan itu, lari ke Mekah, berjumpa dengan Abu Lahab. Dikiranya Abu Sufyan membawa berita kemenangan. Rupanya Abi Sufyan membawa berita kesedihan. Ceritalah Abi Sufyan kepada Abu Lahab dan mengatakan, ya Abu Lahab, tentara kita morat-marit, tunggang langgang, banyak yang mati. Kata Abu Lahab, ada apa? Kok bisa? Aku tidak tahu, aku melihat ada pasukan yang sangat banyak menunggang kuda putih. Sekali berteriak, kami sudah tunggang langgang gak karu-karuan. Mungkin bahasanya pedang pun belum dicabut, kepala sudah melayang. Gitu ya. Lah, di samping Abu Lahab itu ada budaknya Fadl ibn Abbas. Dia sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Tiba-tiba saking menangnya keceplosan. Oh, itu adalah malaikat yang membantu kaum muslimin. Marah Abu Lahab, ditempelengnya budak Abbas itu. Budak Abbas ditempelengnya, akhirnya ngadu sama majikannya. Datanglah Ummu Abbas ini, bawa kayu, dipantung kepalanya Abu Lahab. Kok sudah mukul budakku, katanya. Ada yang mengatakan sebab pentungannya itu dia sakit kemudian mati gara-gara pentungan itu, Abu Lahab itu. Wallahu a'lam. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan. Tapi persaksian Abi Sufyan, Abu Sufyan melihat malaikat-malaikat penunggang kuda dengan lengkap persenjataan mereka, menunjukkan bahwa Allah meridai peperangan ini. Makanya Allah kirimkan bala bantuan malaikat yang banyak melebihi jumlah orang-orang kafir. 5.000 malaikat plus 314 orang melawan 1.000 lebih, kan itu. Awalnya 1.000 melawan 300 lebih, sekarang terbalik gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya peperangan ini adalah pembuktian doa laknat Nabi SAW kepada pembesar-pembesar Quraisy. Karena begini, ada satu kisah ketika Rasul masih di Mekah, belum hijrah. Nabi SAW biasa sholat di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal datang. Di tengah-tengah anak-anak muda Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abu Jahal pun sesumbar dan mengatakan, siapa yang mampu meletakkan salah jazur. Salah jazur itu kotoran unta. Jadi kalau unta baru disembelih, kemudian dikeluarkan jeruannya, itu disebut salah jazur. Usus-usus itu disebut salah jazur. Siapa yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta itu, di pundak si Muhammad, maka aku akan berikan ini dan itu. Bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini majikannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu bekerja kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang yang menggandrungi Nabi sebenarnya. Dia memang tidak masuk Islam. Cuman Uqbah ini seorang penyair. Ketika mendengar Al-Quran dia suka, tapi tidak mau masuk Islam. Sampai dia suka dengan Quran, disangkanya syair. Karena kan Rasul membaca Quran itu disangka syair oleh orang itu. Kok bahasanya tinggi sekali gitu ya. Sehingga Uqbah itu tertarik. Akhirnya mengidolakan Nabi SAW, tapi tidak mau masuk Islam. Hanya mengidolakan saja. Sama lah orang sekarang mengidolakan petinju, mengidolakan pemain bola walaupun orang kafir gitu ya. Jadi dia ingin menghormati Nabi. Dibuatlah makanan di rumahnya, kemudian Rasul diundang. Datang Rasul. Maunya Uqbah itu menjamu Rasul supaya makan, supaya terkesan gitu ya. Rupanya Rasul tidak mau makan, minum pun tak mau. Dan itu aib seorang tamu tidak mau makan, tidak mau minum, malu tuan rumah itu kan. Sehingga bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau tidak mau makan, tidak mau minum? Ini makanan enak, minuman enak, kami hendak memuliakan dirimu. Tapi Rasul mengatakan, tidak wahai Uqbah, engkau seorang musyrik. Kalau makananmu ingin ku makan, bersyahadatlah, nanti ku makan semua. Pada awalnya Uqbah bin Abi Mu'aid tidak mau, tapi karena terpaksa supaya Rasul mau makan, akhirnya dia bersyahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan ingin masuk Islam, tidak. Hanya ingin supaya Rasul makan gitu saja. Akhirnya Rasul makan, ada masuk Islam dia. Dia tidak paham konsekuensi dari dua kalimat syahadat di Uqbah ini. Kedengaran sama kawan CS-nya namanya Umayyah ibn Khalaf. Datang Umayyah ibn Khalaf dan mengatakan, ya Uqbah, engkau bukan golongan kami karena engkau sudah mengucapkan syahadat. Kata Uqbah, ya Umayyah, aku mengucap syahadat bukan karena ingin masuk kepada agama Muhammad, tidak. Kemudian diceritakan kronologisnya. Tapi Umayyah mengatakan, aku enggak percaya. Yang jelas kita sudah tidak ada hubungan, jangan pernah gabung bersama kami. Lihat bagaimana teman teman yang jahat ini. Hati-hati kalau berkawan itu. Akhirnya kemudian kata Uqbah, lalu bagaimana caranya biar aku bisa ikut geng kamu lagi? Kata Umayyah, kalau engkau ingin diakui geng kita, kau harus menghina dan merendahkan Muhammad. Kembali ke kisah Abu Jahal. Makanya ketika Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur di pundak si Muhammad, aku akan berikan yang itu. Di sini ada kesempatan Uqbah bin Abi Mu'aid ingin menghina Rasul supaya Umayyah ibn Khalaf mengakui lagi sebagai kawannya. Ini kawan ini kayak gitu ya. Sahibus kawan yang jelek ini kadang-kadang seperti ini. Orang sudah dapat hidayah ditarik lagi kepada kekufuran. Dicarinya sama dia usus-usus unta yang baru disembelihkan masih berdarah-darah tuh. Dapat pula dia. Dibawanya kemudian betul-betul ketika Rasul sedang sujud, diletakkan tuh salah jazur di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan, masih penuh dengan kotoran darah gitu di pundak Nabi SAW. Dan Rasul tidak bangkit dari sujudnya kecuali setelah datang putrinya Fatimah bintu Rasulullah SAW. Sama Fatimah dibersihkanlah punggungnya bapaknya itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi kotoran di pundaknya, Rasul bangkit dari sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya. Fatimah menangis. Kemudian Fatimah mengatakan kepada abinya Rasul kita Muhammad SAW, ya abati, ud'u ila haula, doakan kepada mereka kecelakaan, laknat mereka. Jadi Fatimah minta bapaknya melaknat mereka. Akhirnya Nabi SAW menuruti kata-kata Fatimah dan menyebutkan satu persatu orang yang menghinanya. Allahumma al'an Abu Jahal, Allahumma al'an Uqbah, Allahumma al'an Umayyah, Allahumma, dilaknat semuanya yang hadir di situ. Ingat, doa orang yang dizalimi pasti mustajab. Ini kan dizalimi, Rasul dizalimi. Jangankan Rasul, antum saja dizalimi, mustajab doa antum. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah diam dan lalai terhadap orang-orang yang zalim itu. Tidak. Allah itu pasti berdiri bersama orang-orang dizalimi, walaupun yang dizalimi orang kafir. Apalagi yang dizalimi Nabi. Subhanallah, doa Nabi mustajab. Kapan Allah ijabah doanya? Di perang Badar. Semua yang menghina Rasul kala itu, sampai Uqbah bin Abi Mu'aid kemudian meletakkan salah jazur ketika Rasul sujud, semua mati di perang Badar. Dan matinya mengenaskan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid tertangkap sebagai tawanan. Kemudian dia disalib di pohon, kemudian dia pun dirajam di pohon itu, dan dia orang yang pertama disalib dalam Islam karena dia menghina Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa perang Badar ini perang kekalahan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena semua pembesarnya mati di situ. Kecuali Abi Sufyan, masih hidup dia karena bisa lari. Makanya Abi Sufyan inilah yang membalas dendam kekalahan di perang Badar, terjadilah perang Uhud. Dan betul-betul kaum muslimin kalah di perang Uhud ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari itu diputar, kadang menang, kadang kalah, wajar. Sebenarnya di perang Uhud juga Rasul itu pasti menang sebenarnya kalau seandainya 40 pemanah itu tidak turun. Sehingga bermaksiat akan ucapan Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi. Tapi karena melihat ghanimah mereka turun. Malaikat yang hendak membantu pergi lagi, maka mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, nanti ceritanya panjang perang Uhud.
Kita kembali ke perang Badar. Intinya bahwa perang Badar ini dimenangkan salah satunya karena juga Rasul dizalimi orang-orang itu dan Rasul mendoakan laknat dan Allah ijabah di perang Badar. Taib. Kematian pemimpin orang-orang kafir Quraisy siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini mati dihinakan karena dibunuh oleh anak kecil. Seorang jenderal dibunuh sama anak kecil. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Dua anak kecil, namanya Mu'adz dan Mu'awwadz. Kedua-duanya putra Afra, anak remaja, belum terlatih perang, ya usianya 15-16 tahun. Sementara Abu Jahal dikenal jenderal, pemimpin perang. Ketika Mu'adz dan Mu'awwadz ini ikut terlibat dalam perang, dia berjumpa dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kemudian kata Mu'adz dan Mu'awwadz ini, wahai ammi, mana yang namanya Abu Jahal itu? Karena kan gak kenal Abu Jahal, siapa anak kecil ini kan, ketemu aja tidak pernah. Yang mana satu yang namanya Abu Jahal itu? Kata Abdurrahman bin Auf, kamu lihat orang itu yang ada tanda di kepalanya, itulah Abu Jahal katanya. Akhirnya dua remaja ini langsung mendekati Abu Jahal dan langsung dua-duanya memukulkan pedang, mati Abu Jahal di tangan dua remaja ini, Mu'adz dan Mu'awwadz, dan dua-duanya putra Afra. Dan ini sebuah kehinaan Iwan dalam peperangan. Masa seorang jenderal kalah sama anak-anak gitu kan, terhina gitu ya. Harusnya jenderal lawan jenderal lah kan itu. Masa jenderal lawan sama anak-anak, kalah pula kan itu. Itu menunjukkan kehinaan dalam sebuah peperangan. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal, dan ini bukti ijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaknat Abu Jahal, ketika menyuruh Uqbah untuk meletakkan salah jajur di pundak Rasul saat sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya terjadilah perang Badar yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang ini sehingga berhasil membunuh orang kafir 70 orang mati konyol, kemudian yang 70-nya tertawan. Tapi orang-orang yang beriman tidak banyak, hanya 14 orang saja yang mati syahid. Lalu apa yang terjadi setelah penawanan yang 70 orang ini? Celakanya lagi, dari 70 orang yang ditawan ini kembali bahwa menantu Rasul ada di situ ketahuan. Abul As ibn Rabi ikut tertawan. Ya. Tapi Zainab di Mekah mendengar Rasul ayahnya menang, senang dia. Cuma satu sisi suaminya ketahuan gitu ya, sedih lagi kan itu. Apalagi ketika itu Nabi SAW meminta pendapat para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Abdullah ibn Rawaha. Bagaimana cara memperlakukan kita dengan tawanan ini? Katanya Abu Bakar, ya Rasul, di antara tawanan-tawanan itu kan masih ada kerabat kita. Sebaiknya jangan dibunuh, ditebus saja. Umar beda lagi, Rasul, nggak ada hubungan kita dengan mereka, karena mereka sudah memerangi Allah dan Rasulnya, penggal leher mereka. Abdullah ibn Rawaha berpendapat juga, sebaiknya kita bawa saja tawan ini ke atas gunung, kita bakar sampai mati. Jadi antara Umar dengan Abu Ubaidah setuju dibunuh, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya, kecuali Abu Bakar lembut. Makanya kemudian Nabi SAW tidak menjawab, cuma Nabi SAW memuji Abu Bakar, Umar dan Abdullah ibn Rawaha. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar? Adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu mengatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang pujian kepada bapaknya. Ibrahim itu kan mendoakan bapaknya untuk diampuni dosanya kan, tapi Allah tolak setelah tahu bahwa bapaknya mati kafir. Artinya bahwa Ibrahim itu ada kelembutan.
untuk memaafkan kan. Makanya kemudian Rasul mengatakan, Abu Bakar engkau seperti Ibrahim, Umar kau seperti Nuh. Kenapa Nuh? Karena Nuh mendoakan kecelakaan dan mengatakan Rabbi la tadar alal kafirina minal ardi dayyar. Ya Rabb, jangan kau sisakan jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Nah, kamu seperti Nuh, kamu seperti Ibrahim, kata Nabi kan. Tapi kemudian belakangan ide Abu Bakar yang diambil oleh Rasul. Walaupun sebenarnya ide Umar dikuatkan oleh wahyu. Turun ayat, maka nalin Nabi, tidak layak bagi Nabi itu an yakuna asra, untuk memiliki tawanan. Tidak boleh bagi Nabi itu punya tawanan. Maknanya bahwa harus dibunuh semuanya gitu ya. Jadi Allah menguatkan pendapat Umar, tetapi Rasul memilih pendapat Abu Bakar. Karena penguat Al-Quran ini belakangan setelah Rasul mengambil pendapat Abu Bakar masalahnya. Ketika itu kemudian Nabi SAW membuat peraturan pertama tebusan. Kalau bisa nebus, tebus. Kalau tidak bisa ditebus, 2. Kalau dia bisa baca tulis, maka mereka harus mengajari anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Kalau mereka tidak bisa baca tulis dan tidak bisa ditebus, jadi budak dia. Maka berbondong-bondonglah dari Mekah itu bawa tebusan. Masalahnya Zainab bukan orang kaya. Sementara Abul As ibn Rabi sendiri tidak ada yang membantu dari Quraisy karena tahu bahwa istrinya adalah anak Rasul. Akhirnya Zainab hanya bisa pasrah. Tapi dia melihat kalung yang dihadiahkan oleh Khadijah saat pernikahan dia dengan Abil As, dia titip kepada adiknya. Kalung itu tolong sampaikan kepada bapakku, maksudnya Rasulullah. Aku hanya bisa menebus suamiku dengan ini. Berangkat adiknya Abul As ibn Rabi ke Madinah. Kemudian menemui sahabat dan mengatakan, sampaikan kepada Rasul ini tebusan untuk Abul As ibn Rabi. Dibawalah oleh Rasul ke sahabat di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ada tebusan untuk Abul As ibn Rabi. Kaget, kenapa? Karena istrinya anaknya. Kemudian Rasulullah SAW paham Zainab tidak bisa nebus, dia nggak punya duit. Sehingga Rasul bertanya, mana tebusannya? Kemudian diambillah satu kresek, mungkin bahasa kita gini, satu kantong. Ketika diambil isi kantong itu rupanya kalung. Rasulullah SAW tahu itu kalung siapa? Itu kalung istrinya Khadijah, yang dihadiahkan kepada Zainab waktu menikah dengan Abul As ibn Rabi. Sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam teringat lagi dengan Khadijah, istri yang dicintainya. 1 tahun Rasul sedih, makanya tahun kematian Khadijah disebut Abul Hazni, tahun kesedihan. Jadi Rasul tiba-tiba menangis. Dia teringat dengan Khadijah, teringat dengan Zainab. Sehingga sahabat kemudian bertanya, ada apa dengan engkau wahai Rasul? Kenapa kau menangis? Maka Nabi SAW kemudian memberitahu kalung yang di tangannya. Tahukah apa ini? Sahabat mengatakan, itu kalung wahai Rasul. Ya, tahukah sejarahnya? Hadzal iqdu, kata Rasulullah. Ahdat Khadijah li Zainab yauma zafafiha. Ini kalung, kata Rasulullah, Khadijah menghadiahkan kepada Zainab saat dia menikah dengan Abul As ibn Rabi. In syi'tum, kata Rasul, kalau kalian mau. Saya tidak memaksa kalian, kalau kalian mau, kembalikan kalung ini kepada Khadijah, lepaskan suaminya kalau kalian mau. Rasul tidak memaksa para sahabat, tapi kalau enggak mau ya enggak usah dilepaskan. Kalau memang seimbang tebusannya, kembalikan. Kalau tidak seimbang, minta tambah. Tapi tentu tidak mungkin para sahabat tega dengan anaknya Rasul, kan begitu. Maka sahabat mengatakan, terserah anda wahai Rasul. Akhirnya kemudian kalung itu dikembalikan kepada adiknya Abul As untuk dikembalikan kepada Zainab. Syaratnya 1, Abul As ibn Rabi dibebaskan, tetapi sesampainya di Mekah Zainab harus dipulangkan ke Madinah, karena ketika itu turun ayat haramnya seorang musyrik menikah dengan wanita muslimah. Akhirnya Abul As pulang. Ketika itu Zainab sedang mengandung.
kemudian dihantar siang bolong, harusnya malam-malam dihantar itu, karena siang-siang mencolok muka, datang pasukan orang-orang Quraisy menghadang Zainab, ketakutan, keguguran. Kemudian balik lagi, baru malam harinya diantarkan. Sebab itulah Zainab sering sakit-sakitan. Ya. Rupanya Abul As ibn Rabi ini tertangkap 2 kali. Setelah kalah di Badar, kemudian dia berniaga ke Syam, pulangnya ketangkap lagi oleh kaum muslimin. Ketika ketangkap itulah Zainab melindungi. Kemudian Rasul memaafkan, dipulangkan bersama dagangannya. Setelah dipulangkan ke Mekah, dagangan-dagangan orang Quraisy, dia pun kembali ke Madinah, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam tidak lama, dengan Zainab pun meninggal dunia. Karena sedih karena kematian Zainab, Abul As setahun setelahnya menyusul Zainab, meninggal juga. Dan dua-duanya percontohan suami istri yang sangat mencintai dua-duanya, sampai di masa kafir, sampai di masa Islam. Dan di sini ada faedah fikih bahwa kalau dulu ada orang kafir yang menikah, anggaplah bukan orang ahli kitab, orang Hindu kah, orang Buddha, sudah menikah, kemudian dua-duanya masuk Islam, tidak perlu ada pernikahan baru, sudah dianggap sah. Dalilnya di sini Abul As dengan Zainab kan. Abul As musyrik. Dalam Islam dilarang, tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Tapi ketika Abul As masuk Islam, Rasul tidak mengadakan pernikahan baru. Dan sudah jadi suami istri sampai dua-duanya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa cuplikan dari perang Badar. Masih berlanjut perang Badar ini karena masih banyak kisah-kisah yang menarik. Cuman waktunya juga sudah hampir jam 9. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab sebentar. Mungkin yang nonton di YouTube juga mungkin ya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau mau bertanya. Tapi jangan yang sulit-sulit ya. Yang mudah saja biar enak jawabannya. Wallahu a'lam.